adikmu dobel to. Rasane kejuan wae. Apa ya? Dolan mercon ya? Ayo. Oh, enggak mercon ra? Dolanan ndi? Ah, ini wae. Yo, ben rasane. Berapa? Nggih mboten. Niki 3 damel Bagas kalih bojo kula. Mas Sikit kan mboten saged teng masjid, mergane angsal lemburan teng gaweane. Ngaten ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Malah bocah dolanan mercon. Omah ki suwung bapakmu ki rong bali, malah kowe ra gek bali. Wis ayo bali, kita gawake maam ki. Di maam, ben makan tarawih. Cepet ayo. Sik to Bu ki lho, aku sik to maam ki lho. Lho. Kok sik to maam to, Gas? Dolanan mercon kita kuburan ki ra apik. Engko lek mayite dipangi kepiye, heh? Lah nek foto-foto setan iki dikerang to Bu. Oh, piye? Kowe arep sisan dikerangkeng kok piye, heh? Ora Bu. Bu dari wong wae kahangale kok. Karang yo ana wae. Yo to yo jales. Bu Ibu, Iya, Mbak. mangko le mangkat tahlilan ki do ngasih wae. Ben iso ewang-ewang lah kae mesakake mira karo bapakne. Ra ono sing ewangi. Lah yo bener, Mbak. Aku ki wingi roh Mira ki temandang dhewe ra nggih mesake to. Heeh, bener Ibu. Ya wis ra apa-apa. Aku tak nyepake mangan sik wae ya. Heeh. Impun. Karo nggih Bu ya. Nggih, ndereke hati-hati. Wah, jebul akeh tenan, Cik. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh, gede-gede wae lho. Mbok salam kok piye lho, aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, Adus, heeh to. Bar kuwi buka, terus mangkat taraweh. Bar taraweh ana tahlilan 7 dinane nggone Mbak Tutik mangkat. aku tak ora mangkat sih ya. Weh lah, piye to? Awakku iki kesel. Engko bengi lho ndo barang kok. Minggu-minggu aku serah mangkat sih. Ora penak aku. Kowe ra mangkat tahlilan lak ya padha ra penake to ya, Pak. Ayo ning kan wis ana sing makili to. Apa kowe sing mangkat rondo? Aku sing tahlilan, ya. Rupamu. Oh, enak wae. Nggone Mbak Tutik kuwi sing masak si Mira, anake sing pinter masake lho. Engko ora mangkat ra entuk berkat, piye? Oh, ayo wis. Aku tak madang sik berarti. Wiso sike. Ya tong biasane ya mes lemut kok ya. Tanganmu kuwi kebak dosa. Ana lho wiso sike. Kok ngeyel banget sih. Ana do fatu minal iman. Mangsu. Ayam tok wae. Sing gede-gede mir. Kok ayamnya segede? Mbak Mar, wis nang kene to? Lah iya to, Dah. Saiki Mira iki lho, ora ana sing rewangi. Mbak Baidah,
Jenengan nang ngarepan bae kono, nyepake wedang karo nyamikane. Iki ya wis meh rampung kok. Oh, ngono. Heeh. Padune men entuk lawan gratis ono karepe. Nit. Wong kaya bae dah ngono kae. Iki wonge ya gelem ngewangi. Ane mesti ono karepe. Mesti ono karepe. Wis terkenal karo bubu. Meneh pengajian ngono kuwi. Kermah wong iki. Kenyataan iki kaya ngono kuwi kok. La ilaha illallah, 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 la ilaha Nin, tak mulai dhisik ya. Iya, matur nuwun ya, Mbak. Heeh. Loh, Mbak. Kok Mboten beto berkate. Iya, lali. Loh. Tak ledes ya? Oi. Ya Allah, lampune wis sakaratul maut ngene iki ya ora direspon lho. Mas. Mas Sikit. Lampune arep mati ki lho, Mas. Mbok dibenake sikik. Padahal nyepake wis dipunjuli to ya, Mbak? Ayo kuwi. Sik, tak tulikane ning mburi ya, Mbak ya. Nit, rasa wis rapopo. Mau wis nemburi tak toke kabeh ning kene ha nek nganti ora ono ya aku ora ngerti iki kok iso ora nganti ora ono ngene iki. Terus sopo jal, Mbak? Gas. Tangio. Kae lho tak gawake sego berkat kae lho. Tangio. Ma, Bu. Kok aku sansar wae to, Bu? Bapakmu ki nang ndi? Kae lho, lampu tengah meh mati. Golek ono kon benake lampune. Bapak ki kan rondo to, Bu. Mangkane undangan sikik kon benake lampu. Gas. Ya wis. Nek ana apa-apa aku ora arep nulungi. Sakarepmu. Lah tenan tok. Mati lampune.
Bagas? 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 Loh, Bagas Nindi. Gas? Ya Allah. Gas? Aduh. Bagas? Bagas ini. Bagas. Ya Allah, Nendi ya. Gas. Bagas. Aduh, ya Allah. Bagas. Bagas. Toko kowe ora ana to ya, Le. Kowe kira Nendi. Bagas. 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 Ampun, 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 Mbak. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tambah lagi. Saiki. Wah. Oh, iya, 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 iya. Salah senengane kok dobel. Anake sapa to kowe iki? Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Gimana nih tadi nonton video dari Kak Suci? Tentunya banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil. Oke, sebelumnya aku buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua yang telah berkenan hadir
di acara webinar pada malam hari ini, yaitu dengan tema Generasi Milenial Anti Korupsi. Nah, sebelumnya yang saya hormati kepada founder komunitas Muda Inspiratif, Kak Kurnia, yang malam ini berhalangan hadir di webinar malam hari ini. Dan selanjutnya yang saya hormati yaitu Kak Suci Raharjo yang telah berkenan menjadi pemateri pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran ya dari Kak Suci. Dan juga teman-teman yang berbahagia. Oke, sebelumnya aku perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Ani Rahmawati, bisa dipanggil Ani selaku moderator yang akan membimbing jalannya acara pada malam hari ini. Nah, ada kalau misalkan teman-teman dengar nih pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, itu pasti udah biasa. Nah, di sini aku mau memberikan teman-teman pantun nih. Nah, pantunnya bunyinya kayak gini nih. Eh, ke pasar beli ikan, Cakep, tak lupa ibu juga beli roti. cakep, Kalau belum kenalan, kalau belum kenal maka kenalan. Supaya cakep, teman-teman menyimak dengan senang hati. Nah, kita cakep. kenalan dulu yuk sama Kak Suci Raharjo ini. Oke, mungkin untuk panitia yang bertugas bisa share screen ya. Share screen CV-nya Kak Suci Raharjo ini. Oke, mungkin karena panitia yang bertugas juga berhalangan untuk share screen, teman-teman. Di sini aku mau jelasin singkat aja tentang CV-nya Kak Suci Raharjo. Jadi Kak Suci Raharjo ini itu saat ini adalah sebagai pegawai negeri sipil, ya, pegawai negeri sipil KPK Republik Indonesia yang mana ditugaskan di Jakarta Selatan dari tahun 2021 hingga sekarang. Jadi materi webinar pada malam hari ini itu relate banget dengan profesi yang saat ini dijalankan oleh Kak Suci Raharjo. Nah, tanpa lama-lama lagi, mungkin forum ini akan aku serahkan kepada Kak Suci Raharjo selaku pemateri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ani Rahmawati. Ya, kalau tadi dibuka dan dipancing dengan pantun sama Kak Ani, ini saya juga mau membuka acara ini dengan pantun. Minta cakepnya ya. Ini yang Oke, teman-teman Kak. yang lain yang belum kelihatan gambarnya, mungkin kalau yang lagi santai bisa dibuka videonya biar bisa saling tatap muka. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa, suaranya aja nanti. Baik, hukum mengajarkan kita untuk patuh. Cakep, Cinta mengajarkan kita untuk setia. cakep, Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang dan sejahtera untuk kita semuanya. Cakep. Wah, keren banget Kak Suci. Baik, saya Pantunnya. izin langsung share screen ya ke Ani dan Dipersilakan. teman-teman. Kelihatan tampilannya? Kelihatan. Baik, saya mulai kegiatan pada malam hari ini. Tadi sudah saya buka dengan salam. Sebelumnya, Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Ada 12 orang nih saya lihat partisipan, termasuk saya dan Kak Ani, berarti ada 10 peserta kurang lebih ya. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Kurnia yang katanya malam hari ini berhalangan hadir ya. Dan buat semua tim komunitas muda inspiratif yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing-sharing, bisa berbagi, bisa
berbagi cerita dan berbagi pengalaman tentang semangat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Judulnya relate banget nih, generasi milenial anti korupsi, karena sesuai dengan nama komunitasnya ya, komunitas muda inspiratif. Tokoh-tokoh muda inspiratif tidak hanya inspiratif dalam bidang pemberdayaan diri, juga mestinya jadi inspiratif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. eh ada peribahasa tadi disampaikan, tak kenal maka kita harus kenalan ya. Karena tadi sudah disampaikan sekilas, rasanya nggak afdol kalau saya nggak memperkenalkan diri terlebih dahulu. eh Nama saya Suci Raharjo, teman-teman bisa manggil saya Suci, atau beberapa teman-teman saya biasanya manggil saya Bejo. Boleh, boleh Mas Suci atau Mas Bejo, silahkan. Asal jangan ibu ya. Saya lahir 33 tahun yang lalu, tepatnya di Bekasi, tanggal 21 Juni 1990. Alamatnya kalau di KTP itu masih di Jakarta Utara, namun kalau domisilinya ada di Bekasi, tepatnya di Palem Residen. Mungkin teman-teman di sini ada yang tinggal di Bekasi, boleh nanti bisa DM atau japri saya, nanti kita ketemu, kita ngopi-ngopi bareng. Agama Islam saat ini sudah menikah dengan satu orang istri dan dua orang anak. Jangan dibalik ya teman-teman, repot kalau dibalik. Saat ini tadi sudah dijelaskan oleh moderator bahwa saya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, tepatnya di Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Namun kapasitas saya pada malam hari ini bukan sebagai pegawai KPK, melainkan sebagai penyuluh anti korupsi, yang tugasnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemberantasan korupsi. Karena bicara tentang penyuluh anti korupsi, ini siapapun masyarakatnya, termasuk anak-anak muda seperti teman-teman mungkin ini bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan penyuluh anti korupsi. Nanti di slide saya di terakhir saya jelaskan apa sih itu penyuluh anti korupsi. Ini riwayat pendidikan saya, teman-teman bisa baca sendiri dari SD sampai dengan SMA. Saya di Jakarta Utara, S1 dan S2-nya di daerah Jakarta Pusat, konsentrasinya ilmu administrasi publik. Lulus terakhir S2 tahun 2016. Ini riwayat sertifikasinya banyak ya, nggak usah diapalin juga, nggak keluar di ujian ya. Nggak ada ujiannya juga sebenarnya. Dan yang menjadi headline ini sebenarnya hanya dua nih, sertifikasi penyuluh anti korupsi Madya dan sertifikasi asesor kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Terus organisasi, selain bekerja, saya juga di luar aktif di Palang Merah Indonesia. Saya di Palang Merah Indonesia Jakarta Utara dari tahun 2007. Terus juga waktu di kampus mendirikan organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang anti korupsi juga, namanya spesialisasi mahasiswa anti korupsi. Terus juga saya kebetulan diamanatkan sebagai Ketua Institut Jiu-Jitsu Indonesia di Kota Bekasi. Jiu-Jitsu ini organisasi bela diri ya. Terus juga selain itu saya juga mendirikan komunitas juga, platform pembelajaran juga, sama kurang lebih sama seperti komunitas muda inspiratif, namanya Raharjo Institute. Nanti teman-teman bisa lihat di Instagram @raharjoinstitute. Institutnya bahasa Indonesia ya, bukan pakai bahasa Inggris. Terus beberapa buku yang sudah pernah saya keluarkan, kalau buku pribadi ada dua, Golden Rules to Better Life dan The Secret of Life. Sedangkan sisanya antologi ini, nulis keroyokan, nulis rame-rame ya. Ya sekedar menuangkan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam otak, terus dibukukan, dan itu menjadi saksi nyata sejarah yang nantinya bisa kita wariskan ke anak dan cucu kita kelak kalau kita sudah tiada. Terus ada nomor handphone saya kalau ada yang malam hari ini kurang jelas misalkan, atau ada yang ingin diperdalam atau ditanyakan, nanti teman-teman bisa japri saya lebih lanjut melalui WhatsApp. Jangan lupa perkenalkan diri terlebih dahulu, sampaikan saja bahwa dari peserta komunitas muda inspiratif. Terus ada media sosialnya, mungkin nanti kita bisa saling berteman, baik itu di Facebook maupun Instagram. Saya juga sempat nulis blog, cuma beberapa tahun ini vakum ya karena kesibukan.
dan ada YouTube juga. Nanti seminar malam hari ini juga sudah saya rekam. Nanti saya mau izin untuk saya upload di YouTube saya. Dan sudah berjalan 2 tahun ini, saya setiap event-event kayak 17-an atau kayak Ramadan itu membuka program wakaf ilmu ya gratis, yang mana isinya berbagi sharing ya seperti inilah, berbagi sharing cerita pengalaman baik itu tentang pemberdayaan diri maupun tentang pendidikan anti korupsi, karena kapasitas saya berada di dua keilmuan tersebut. Nanti teman-teman bisa cek Instagram dan YouTube-nya ya. Baik, teman-teman, perkenalannya itu ya. Nah, mungkin udah jelas ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa japri. Selanjutnya kita bisa masuk ke tema besar kita malam hari ini. Tema besarnya adalah generasi milenial anti korupsi. Ini saya nggak tahu nih, Kak Moderator, apakah malam hari ini semua termasuk kalangan milenial atau ada yang sudah di atas 30 juga seperti saya, atau bahkan mungkin ada yang lebih senior dari saya. Nggak tahu nih, random ya. Usianya random ya, Iya, Kak. Kak Ani ya. Ya, Ya, usianya mungkin random, tapi insya Allah masih golongan pemuda semua. oke. Usia boleh tua mungkin, tapi semangat kita harus selalu muda ya teman-teman. Ini bicara tentang generasi milenial anti korupsi, ini sebenarnya jarang sekali digaungkan oleh masyarakat kita ya, karena mungkin ada sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa ketika kita berbicara tentang korupsi itu urusannya pejabat-pejabat aja, itu urusannya aparat penegak hukum saja gitu. Kita mah masyarakat biasa apalah atuh gitu kan, nggak usah lah ikut-ikutan ngomongin masalah korupsi. Nah, apakah iya sebenarnya seperti itu gitu? Nah, malam hari ini kita akan temukan jawabannya teman-teman. Ya, kurang lebih nanti kita akan berbicara seputar mengapa sih tema ini kita angkat dan kenapa korupsi harus diberantas. Terus yang kedua, apa yang kita pahami tentang nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi. Yang ketiga, kenapa sih harus kalangan milenial yang harus bergerak gitu. Kenapa? Dan yang keempat, apa yang selama ini sudah kita lakukan sebagai milenial? Apakah kita sudah mendukung pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia atau bahkan kita turut serta dalam melakukan korupsi? Nah, ini kurang lebih akan kita diskusikan bersama selama kurang lebih 1 jam ke depan. Malam ini kita santai ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau sambil ngemil, sambil minum, saya persilahkan. Baik, orang bilang katanya Indonesia ini tanah surga. Ini nggak tahu nih, kalau teman-teman pernah dengar nggak ya lagu Tanah Kita Tanah Surga? Kak moderator pernah dengar nggak? Kak Ani, orang bilang tanah kita tanah surga. Pernah, Kak, pernah. Pernah ya, itu ya saya rasa semua tahu lagunya ya. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu ditanam jadi tanaman gitu ya. Tongkat kayu aja ditanam jadi tanaman itu ya, singkong ya. Itu bisa ditanam, bahkan kita bisa makan dan bahkan menjadi bahan pokok karbohidrat gitu ya. Ini Indonesia teman-teman, tanah kita, tanah surga dan hanya ada di Indonesia yang seperti ini. Apa sih keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara lain di dunia ini? Indonesia memiliki hutan terluas ketiga di dunia, teman-teman. Indonesia juga merupakan apa ya, penyuplai beras terbesar ketiga di Indonesia. Jadi produksi beras di Indonesia ini adalah produksi beras yang ketiga di dunia. Terus juga produksi batu bara dari alamnya
terbesar ketiga di dunia. Terus kokoa atau kakao, coklat ya teman-teman. Ini juga urutan ketiga di dunia. Kopi yang ada di Indonesia ini urutan keempat di dunia. Terus tembakau, nah ini teman-teman yang ahli hisap nih atau perokok. Ini tembakau urutan ke-6 di dunia. Terus tehnya juga urutan ke-7 di dunia. Emas ada di urutan ke-9. Dan bahkan gas alam serta rempah-rempah ini terbesar sedunia, teman-teman. Bayangkan kita mempunyai sumber daya yang begitu hebat, yang sebegitu besarnya, bahkan nggak kalah harusnya dibanding dengan negara-negara lain. Harusnya Indonesia mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera ini bisa tercapai, teman-teman. Karena memang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita 1945 di pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Memang dikuasai oleh negara, namun penguasaannya itu untuk kemakmuran rakyat semata, teman-teman. Harusnya ini bisa tercapai. Tapi kenapa? Kenapa nih? Pertanyaan besarnya, kenapa nyatanya masih banyak aja di Indonesia kalangan menengah bahkan terbawah yang ada di sekitar kita. Ini mungkin sering kita jumpai ya. Bahkan anak-anak kecil gitu ya dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri, bahkan menjadi pemulung, menjadi tukang minta-minta gitu ya, atau mungkin yang saya alami sendiri di sekitar tempat tinggal saya. Jadi ada seorang ibu gitu ya, manusia silver. Teman-teman tahu kan manusia silver ya yang di chat-chat gitu? Nggak tahu di daerah teman-teman ada nggak nih? Ini daerah Jabodetabek pasti tahu nih, ada namanya manusia silver di chat-chat gitu. Seluruh bagian tubuhnya itu satu orang ibu dan 3 orang anaknya yang masih kecil, plus ibu itu sedang hamil, kayaknya hamil besar. Itu mereka semua jadi manusia silver dan jalannya itu pakai waktu lagi, tepat jam sekian sampai jam sekian mereka jalan dari jalan A sampai jalan B di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Kenyataan ini masih ada di sekitar kita, teman-teman. Terus juga berapa banyak kalau kita keluar malam gitu ya, atau bahkan subuh deh, coba deh teman-teman habis sholat subuh muter naik motor ke sekeliling tempat tinggal teman-teman, masih nemu nggak nih yang seperti ini, tidur di pinggir jalan, nyemper di depan toko. Terus yang seharusnya gratis masih ada aja tuh oknum-oknum yang memungut bayaran, contoh misalkan bikin KTP gitu ya, atau mau ngurus KK, atau bahkan kemarin deh, ini lagi musim PPDB nih, saya nggak tahu nih teman-teman yang ada di sini apakah jadi korban atau enggak nih, tapi nyatanya di lingkungan tempat tinggal saya masih ada yang mau masuk ke SMP dan SMA negeri, itu bayar sekian juta, itu pun belum tentu lolos gitu ya. Ini kondisi nyata. Terus bahkan di pelosok-pelosok itu ada anak-anak teman-teman kita yang mau mencapai ke sekolahnya, fasilitas jalan yang ada tuh nggak memadai. Harus dia melewati kali, bahkan jembatannya pun nggak utuh. Terus juga jalanan di sekitar kita masih banyak lobang, masih banyak jalanan yang nggak mulus gitu ya. Bahkan kalau banjir ini sangat bahaya sekali, kita nggak tahu karena banjir itu kan nggak kelihatan ya, itu bolong atau enggak. Bahkan ini menimbulkan banyak korban. Sebentar di aspal, 2-3 bulan kemudian udah bolong lagi. Ini masih ada di sekitar kita. Dan bahkan masih banyak aja aparat-aparat penegak hukum yang di dalamnya ada oknum-oknum. Mereka bisa disuap, mereka bisa dibeli oknum-oknum tersebut. Bahkan saya tidak menampik juga bahwa di dalam tubuh KPK pun ada yang namanya oknum gitu. Ini sangat miris sekali, teman-teman. Nah, pertanyaannya kenapa sih semua kondisi ini ada, teman-teman? Kenapa gitu ya? Salah satu jawabannya adalah karena adanya korupsi.
ketika berbicara tentang korupsi, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, mungkin masih ada orang yang, korupsi apa sih, itu mah urusan orang-orang atas gitu. Cuma pada kesempatan ini, malam hari ini saya coba ingin membuka wawasan kita semua, ingin membuka setidaknya kesadaran kita semua bahwa ini masalah kita bersama gitu. Kita kita yang menjadi korban semua ini. Nah, malam ini saya akan coba menggambarkan apa sih sebenarnya korupsi ini. By definisi teman-teman, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, corruptio, atau turunan katanya nanti ke corruptus, corruptio, corumpre gitu ya. Terus nanti diadop ke dalam bahasa Inggris artinya korup gitu ya. Atau nanti turun lagi ke bahasa Indonesia karena ini ada di seluruh bahasa ya, seluruh negara ini ada kata-kata ini yang inti artinya kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira adalah kebusukan. Jadi segala sesuatu tindakan yang busuk, yang jahat gitu ya, yang merugikan orang lain itu bisa dikategorikan ke dalam kategori korupsi. Cuma mungkin nanti ada spesifiknya apa sih itu korupsi gitu ya. Kalau kita lihat di KBBI sendiri teman-teman bisa cek di Google KBBI spasi arti korupsi gitu. Nanti akan keluar nih. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau juga uang perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, ini korupsi nih. Biasanya itu contohnya kalau di Google itu penggunaan waktu dinas untuk bekerja, waktu bekerja untuk urusan pribadi gitu ya. Terus menyelewengkan atau menggelapkan yang berada di dalam kekuasaan kita, jabatan kita atau fasilitas yang kita miliki yang seharusnya itu buat kepentingan kantor atau buat kepentingan masyarakat, tapi kita ambil untuk kepentingan kita sendiri. Nah, di Malaysia mungkin kalau teman-teman ada yang penggemar Upin Ipin nih, kalau ada teman-teman yang penggemar Upin Ipin, ada salah satu episode Upin Ipin, episodenya itu rasuah. Nah, itu ada jelas tuh, ada rasuah itu apa di dalam Upin Ipin itu dijelaskan. Terus ada juga penegak hukum anti korupsinya di Malaysia, itu namanya MICC, Malaysian Anti-Corruption Prevention. Itu dia diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberantas korupsi di Malaysia. Itu dijelaskan tuh di Upin Ipin tuh. Nanti teman-teman cek deh di YouTube. Cari Upin Ipin yang judulnya rasuah. Sama, di Malaysia pun rasuah berarti ini pemberian lebih spesifik kepada seorang hakim ya kalau di Malaysia atau pejabat publik untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Dan semua ulama di Malaysia itu sepakat bahwa rasuah itu termasuk dosa atau perbuatan yang dilarang, yang hukumnya adalah haram gitu ya. Bahkan di Indonesia pun sendiri. Panjang nanti kalau kita bahas konteksnya adalah dasar hukum dari korupsi menurut dalam pandangan agama ya, dari berbagai macam agama. Di dalam Islam pun banyak hadis-hadis tentang korupsi. Di antaranya kita tidak boleh menerima suatu pemberian yang padahal kita sudah digaji darinya gitu ya. Itu ada diajarkan juga dalam agama. Tapi malam hari ini kita nggak bahas konteks itu. Kita akan bahas apa sih kita milenial ini, ngapain ini, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, definisi korupsi lainnya juga ada tertuang dalam Undang-Undang 31 tahun 99, junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Ini mengkategorikan korupsi ke dalam 30 jenis. Diklasifikasikan, dibagi menjadi 7. Karena kalau 30 ini ngapalinnya susah teman-teman gitu ya. Saya juga nggak hafal spesifik kalau 30 gitu ya, karena ngapalinnya susah. Akhirnya dari 30 jenis tadi diklasifikasikan menjadi 7 jenis. Yang pertama adalah korupsi itu merugikan keuangan negara. Namun korupsi merugikan keuangan negara ini hanya ada di 2 pasal. Sisa pasal lainnya mengatakan bahwa korupsi itu bukan merupakan kerugian keuangan negara, namun lebih kepada sifat, sikap, karakter, tingkah laku, dan tindak tanduk kita.
Apa sih definisi lainnya korupsi? Korupsi itu juga didefinisikan sebagai suap menyuap, terus penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan gitu ya, gratifikasi. Ini mungkin teman-teman pernah dengar istilahnya tapi belum tahu apa sih gratifikasi. Gratifikasi itu adalah pemberian yang diberikan kepada aparat baik itu penegak hukum maupun aparatur sipil negara yang mana pemberian itu berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawabnya gitu ya. Ini gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Nanti dalam penjabarannya gratifikasi dibagi menjadi dua. Ada gratifikasi yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi sekali lagi kita tidak bahas detail tentang satu persatu definisi dari ketujuh jenis korupsi ini. Kita malam ini akan bahas tentang apa peran kita terhadap korupsi. Nah, kenapa korupsi ini bisa membuat tadi kekayaan alam yang sebegitu besarnya Indonesia yang miliki, namun kondisi nyata sebaliknya masih banyak tuh kalangan-kalangan yang kayak tadi itu, kondisi-kondisi buruk yang terjadi di Indonesia. Ini luar biasa teman-teman, dan ini salah satu alasan kenapa korupsi dinyatakan sebagai extraordinary crime. Di antaranya yang pertama, korupsi itu berpotensi dilakukan oleh siapa saja, baik muda, remaja, dewasa maupun orang tua sekalipun, ini semua bisa korupsi. Bahkan saya punya 2 orang anak gitu ya. Anak saya diperintahkan mamanya misalkan buat beli terigu, uangnya 10.000, duitnya 7.000, tapi kembaliannya nggak dibalikin ke mamanya, malah langsung diberikan permen gitu ya, atau diberikan jajan. Nah itu korupsi teman-teman. Korupsi dilakukan oleh seorang anak kecil. Tuh. Atau mungkin ada tukang parkir gitu ya, tukang parkir yang harusnya bayar parkirnya 7.000 tapi dikasih duitnya 10.000, dia alasan bilang nggak ada kembaliannya, toh jadinya si yang parkir ini udah kembaliannya ambil aja gitu, dan itu masuk kantong sendiri, tidak masuk ke pendapatan parkir, itu juga termasuk korupsi teman-teman. Jadi siapapun bisa melakukan korupsi. Nah, random target dan random victim, korban dan targetnya ini bisa siapa saja gitu ya. Kalau kita tadi lihat gitu teman-teman, ada jalanan berlubang yang itu bisa diakibatkan oleh korupsi gitu ya, karena harusnya spesifikasi pembuatan aspalnya itu ada di kelas 10 misalkan, tapi dikorupsi cuma menjadi setengahnya ada di kelas 5, yang harusnya itu kuat bertahan nyampe setahun atau 2 tahun, tapi 3 bulan sudah berlobang lagi gitu. Bahkan ketika berlobangnya itu kena banjir, ada orang yang lewat situ, pengendara motor lewat situ jatuh, tertabrak dan meninggal. Bahkan bisa sampai meninggal disebabkan oleh korupsi. Ini sangat miris sekali teman-teman, dan masih banyak lagi contohnya kalau mau dicontohkan. Terus kerugiannya besar dan meluas, jelas. Ini kayak snowball effect gitu ya, atau efek domino. Jadi memang nggak kelihatan pertamanya, tapi kerugiannya makin lama tuh makin besar, makin meluas. Contoh tadi saya gambarkan bisa mengakibatkan meninggal dunia seorang pengendara motor yang lewat jalanan berlobang, jatuh, terus meninggal gitu ya. Belum lagi jembatan misalkan, jembatan yang harusnya dibangun dengan spesifikasi 10, terus dikorupsi cuma separohnya misalkan 5 gitu ya, harusnya kuat menampung sekian ton, besaran tonasenya, tapi ternyata baru sekian tonase jembatan itu udah roboh, udah ambrol, jatuh ke bawah, padahal di atas jembatan itu banyak mobil yang di dalamnya ada orang-orang. Bayangkan berapa besar kerugiannya, bahkan kerugian jiwa, meninggal dunianya pun berapa orang yang bisa meninggal. Ujungnya muaranya disebabkan oleh korupsi pembangunan jembatan misalnya. Terus biasanya korupsi ini nggak oleh satu orang, tapi terorganisir atau oleh organisasi, karena yang dikorupsi biasanya organisasi, baik itu organisasi kepemerintahan gitu ya,
organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dan bisa juga bersifat lintas negara. Bahkan ini lagi lagi booming nih akhir-akhir ini. Atau lagi viral koruptor-koruptor nih ngumpetin hartanya di luar Indonesia biar nanti nggak bisa tercium oleh aparat penegak hukum. Terus kenapa tadi saya bilang korupsi ini dampaknya luar biasa? Ini dampaknya bisa kemana-mana teman-teman. Setidaknya ada 6 dampak kalau dibagi-bagi ya. Yang pertama ada dampak sosial, kemiskinan, dampak birokrasi, pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, berdampak juga di pertahanan dan keamanan, berdampak juga di penegakan hukum, seperti tadi oknum-oknum aparat penegak hukum bisa disuap, bisa dibayar gitu ya. Terus berdampak juga di perekonomian negara kita. Coba kita breakdown ya. Tidak kita breakdown semuanya, kita coba breakdown 2 saja. Yang pertama dan yang paling terakhir, di sosial dan ekonomi. Dampak sosial, teman-teman. Nah, dampak sosial ini bisa dirasakan oleh siapa saja nih. Contoh misalkan terhambatnya akses bagi masyarakat miskin, masyarakat menengah ke bawah yang harusnya bisa mendapatkan akses pelayanan publik yang gratis, murah dan cepat, ini bisa terhambat karena adanya korupsi gitu. Yang didahulukan misalkan yang bayar pribadi atau yang bayar pakai asuransi, misalkan seseorang mau berobat nih, biasanya yang BPJS nih pelayanannya dikesampingkan nih. Nah, ini kondisi nyata, antriannya lama banget. Kalau pakai asuransi atau bayar pribadi itu didahuluin. Terus mahalnya harga jasa dan pelayanan publik yang harusnya murah tadi kayak saya sampaikan di awal, pembuatan KTP gitu ya, atau bahkan yang baru-baru ini terjadi ini beberapa hari kebelakangan ini lagi musimnya masuk sekolah ya, masuk SMP dan SMA negeri, wah ini jadi ladang duit nih bagi oknum-oknum yang berada di lingkungan pendidikan SMP dan SMA negeri ini. Mau masuk diharuskan membayar sekian gitu ya, sekian juta, padahal itu gratis teman-teman. Terus pengentasan kemiskinan berjalan lambat, jelas yang harusnya masyarakat tadi bisa adil, makmur, sejahtera, tapi itu masalah kemiskinan jadinya nggak selesai-selesai. Dan ujungnya ketika orang kelaparan gitu, orang mau makan tapi nggak bisa, dia mau nyari kerjaan juga bingung, akhirnya apa? Akhirnya dia gelap mata dan ujung-ujungnya dia menjadi kriminal, teman-teman ya. Gelap mata, dia merampok lah, dia nodong lah, dia begal lah gitu ya. Akhirnya angka kriminalitas menjadi tinggi. Terus solidaritas sosial juga semakin langka dan demoralisasi. Contoh dari demoralisasi ketika ada kecelakaan misalkan. Ketika ada kecelakaan kita lihat deh, banyak banget masyarakat yang ketika ada kecelakaan bukan nolongin orangnya, malah ngambil video buat update status, dinaikin di WhatsApp, di profil WhatsApp maupun di media sosial Instagram atau Facebook, update status. Oh, ada kecelakaan nih guys gitu. Bukan ditolongin dulu korbannya. Ini bagian dari demoralisasi, teman-teman. Terus selanjutnya dampak ekonomi. Menurunnya tingkat produktivitas gitu ya. Apa-apa jadi mahal, terus pertumbuhan ekonomi jadi terhambat, rendahnya kualitas barang dan jasa publik gitu ya, meningkatnya hutang negara serta menurunnya pendapatan pajak. Ini panjang kalau kita bahas, tapi yang jelas ini berimbas kepada kita semua, mahalnya harga-harga barang pokok. Contoh beberapa bulan lalu deh baru ada penanganan kasus korupsi minyak gitu ya, pengadaan minyak goreng gitu. Ini bayangkan minyak aja dikorupsi gitu. Atau mungkin yang dulu pernah ditangani oleh KPK beberapa tahun lalu, pengadaan bawang putih, pengadaan impor daging sapi. Nah, itu wajar saja ketika ada di pasar barang-barang itu menjadi mahal karena ketika turun masuk ke Indonesia ini udah dipotong sekian-sekian untuk berbagai tingkatan, jadi nyampe ke bawahnya harganya menjadi sangat tinggi. Ini miris teman-teman, kondisi dan dampak dari korupsi. Kita semua punya mimpi Indonesia
di tahun 2045, mungkin teman-teman pernah dengar mimpi Indonesia emas di tahun 2045. Bagaimana kita bisa mencapai mimpi itu kalau kita nggak mulai dari sekarang? Kita harus memulainya dari sekarang. Saatnya sekarang kita bersama-sama melakukan perubahan untuk mencapai Indonesia 2045 ini menjadi Indonesia emas. Indonesia yang tadi adil, makmur, sejahtera, teman-teman. Semua fasilitas publik, pelayanan publik semua gratis. Masyarakat Indonesia nggak ada lagi yang kelaparan. Optimalisasi sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di Indonesia bisa dimaksimalkan di Indonesia, tidak perlu impor dari negara luar. Ini bisa semuanya, saya yakin bisa semuanya kita tercapai asal kita semua masyarakat mau bekerja sama. Dan jangan pesimis. Seperti kata proklamator negara kita, Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Sumeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jadi Presiden Soekarno dulu cuma butuh 10 orang pemuda untuk mengguncangkan dunia. Begitu besarnya kekuatan dari pemuda. Berkaitan dengan itu, judul kita malam hari ini, peran generasi milenial terhadap pemberantasan korupsi, ini sangat amat berkaitan. Kenapa milenial harus aware, harus peduli terhadap korupsi? Karena kita mempunyai potensi yang begitu besar, teman-teman, terhadap pemberantasan korupsi. Ini nambah pesertanya, di partisipan ada 17 orang. Bayangkan kalau dari 17 orang ini semua mulai beraksi dari lingkungannya masing-masing. Berapa effort perubahan yang ada di lingkungan masing-masing gitu. Minimal aware, minimal peduli, oh ini nggak boleh, ini termasuk korupsi gitu. Namun sayangnya ada juga oknum-oknum pemuda ya, oknum-oknum pemuda yang tokoh muda tapi kok ya malah jadi korupsi gitu, malah ikutan korupsi. Ini saya tampilkan contoh 2. Yang pertama ada di Indonesia. Ini saat ini kasusnya lagi ditanganin. Ini usia 24 tahun ya. Cantik orangnya, masih muda, bahkan baru lulus kuliah gitu. Dan ini bendahara DPC salah satu partai ya. Ini ada link beritanya. Dikutip dari Sindio News, tapi kalau nyari teman-teman namanya dia di Google juga udah banyak ya. Ini salah satu tokoh pemuda yang jangan dicontoh, teman-teman. Terus ada juga yang dari luar Indonesia, Menpora termuda gitu. Ini udah keren loh, Menpora termuda. Tapi nyatanya juga terjerat korupsi. Wah, ini miris sekali teman-teman ngelihat berita-berita seperti ini. Harusnya tokoh-tokoh muda menjadi pionir-pionir, menjadi penyemangat, tapi malah berada di balik jeruji besi karena perilaku korupsi yang mereka buat. Yuk kita sama-sama muhasabah diri, tanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimana sih sikap kita selama ini terhadap korupsi yang terjadi di sekitar kita? Apakah kita ikut melakukannya? Toh orang lain juga ngelakuinnya gitu ya. Terus yang kedua, apakah kita malah justru menghindari perbuatan tersebut? Tapi membiarkan orang lain, udah biarin aja itu mah yang korupsi dia bukan gua gitu ya. Atau malah sebaliknya, kita menghindari tapi juga kita ikut berupaya, ikut serta dalam mencegahnya gitu ya. Tidak hanya untuk kita tapi juga untuk lingkungan di sekitar kita. Kira-kira teman-teman milih yang mana nih? Kita coba interaktif ya. Ke moderator deh. Kalau Kak Ani milih yang mana nih? Kalau ada korupsi di sekitar kita, terus apa yang akan Ani lakuin nih? Oke, izin menjawab ya Kak. Kalau Ya. dari aku, tentunya berupaya ikut serta mencegahnya. Nah, mungkin dengan cara bagaimana sih? Ya, kayak gini ya, biasanya kan kalau korupsi itu kan kadang dilaksanakannya itu secara tidak sadar ya Kak. Nah, mungkin kita itu kayak akhirnya menilik ini kira-kira ada yang nggak beres nggak dengan kegiatan ini gitu. Apakah anggarannya ini transparan atau tidak. Nah, mungkin setelah nanti mendeteksi bahwa hal itu merupakan termasuk dalam kategori korupsi loh gitu. Nah,
karena kita itu nggak mungkin untuk melawan, kan biasanya kegiatan seperti itu kan terstruktur ya Kak dan terorganisir. Betul. Nah, maka kita harus mengumpulkan beberapa saksi-saksi yang meyakini bahwa hal tersebut itu merugikan. Itu kalau dari pendapat aku sendiri sih Kak. Baik, keren. Alhamdulillah termasuk golongan yang memilih ikut berupaya untuk mencegah korupsi gitu ya. Bukan malah menjadi golongan yang ikut-ikutan, udah nggak apa-apa, atau yang lain juga ngelakuinnya gitu ya. Namun sayangnya teman-teman, sayangnya faktanya setiap kita nih pernah korupsi gitu. Contoh, coba sekarang saya nanya nih, dari 18 orang ini siapa yang selama sekolah, ingat-ingat lagi dari zaman SD, yang nggak pernah nyontek, bisa raise hand. Atau tulis di kolom chat deh, saya nggak pernah nyontek gitu. Nyatanya setiap kita pernah korupsi, bahkan saya pun dulu sering nyontek gitu waktu zaman-zaman sekolah gitu ya. Atau mungkin waktu kecil mungkin juga saya melakukan hal yang sama seperti yang anak saya lakuin gitu ya, disuruh mama beli apa gitu ya, yang dibeli malah jajan gitu, kembalinya nggak dibalikin gitu ya. Setiap kita pernah melakukan korupsi, bahkan berpotensi juga untuk melakukan korupsi yang jauh lebih besar. Tergantung kapasitas, tergantung lingkungan, tergantung tugas dan fungsi kita sebagai apa gitu ya. Tentunya kalau pelajar ya korupsinya masih seputaran pelajar, terlambat gitu ya. Terus nyontek gitu ya, terus ngumpet-ngumpet dari guru, ngerjain PR, malah jiplak punya teman gitu ya. Terus ketingkatan yang lebih tinggi misalkan di kampus, bahkan dia menjadi pengurus BEM gitu ya, atau pengurus majelis mahasiswa. Ya tentunya korupsinya lebih besar lagi, korupsi anggaran BEM gitu ya, atau bahkan menyuap mahasiswa lain untuk dipilih, untuk terpilih menjadi ketua BEM. Bisa-bisa saja, atau bahkan dia seorang pegawai negeri sipil kayak saya gitu, dengan tugas pokok dan fungsi yang jauh lebih besar, dan perputaran yang bisa dikorupsinya jauh lebih banyak tentunya gitu. Bisa-bisa saja berpotensi, karena nyatanya setiap kita dulu pernah melakukan korupsi dan potensi untuk mengulanginya lagi itu akan selalu ada gitu ya. Tentunya untuk bergerak bersama-sama ini sangat penting, karena kalau kita melakukannya sendiri namanya manusia. Kalau di dalam Islam di Al-Quran disebutkan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Manusia tuh diilhamkan, diberikan sama Tuhan tuh dua kondisi nih, keadaan fujur dan keadaan takwa. Kadang-kadang bisa menjadi fujur gitu ya, kadang-kadang bisa menjadi takwa, kadang-kadang bisa menjadi buruk, kadang-kadang juga bisa menjadi baik. Karena dua hal itu udah diinstal sama Tuhan dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Tergantung kita nih mau yang mana nih. Tentunya kita harus berusaha sebisa mungkin menjaga ke dalam track, walaupun nggak semuanya orang bersih, nggak semuanya orang suci ya, walaupun nama saya suci gitu. Tapi setidaknya kita harus mencoba, dan penting jaringan, penting juga orang-orang sekitar kita untuk saling mengingatkan. Yuk sekarang kita waktunya untuk berubah gitu ya. Mari kita coba berubah mulai dari malam ini teman-teman. Jurus dasar untuk berubah sebenarnya sederhana. Kita tahu gitu ya, tadi kan sudah tahu nih bahwa oh iya korupsi bahaya loh, korupsi sebegitu besar dampaknya loh. Dan korupsi juga bukan uang negara saja, bukan mengakibatkan kerugian uang negara saja, tapi juga tadi sudah disampaikan ada penyalahgunaan jabatan gitu ya, ada gratifikasi dan lain sebagainya. Udah tahu nih, lantas setelah tahu, mau nggak pertanyaannya kita untuk berubah gitu ya? Atau mau nggak kita minimal kita merubah diri kita sendiri nih, kita menyadari diri kita sendiri, yuk kita sesuai dengan tracknya. Mau nggak? Kalau setelah mau, mampu nggak nih? Karena kadang ada yang mau tapi nggak mampu, karena dihalang oleh atasannya, oleh temannya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mari kita jadi pemuda yang anti korupsi teman-teman. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, mari mulai dari hal yang terkecil, mulai dan dari sekarang juga. Ini mengutip kata-kata salah seorang guru saya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar ya, atau lebih dikenal dengan Agim. Yuk kita mulai nih.
Mulai dari diri sendiri, dari hal yang paling terkecil, dan dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya. Untuk apa? Untuk kita mulai menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, teman-teman. Mungkin teman-teman udah pernah dengar atau mungkin bahkan sering dengar dikit-dikit, oh lu nggak berintegritas, lu jaga dong integritas gitu ya. Mungkin pernah dengar gitu atau bahkan sering dengar integritas. Tapi apa sih sebenarnya integritas? Setidaknya integritas ini didefinisikan kalau saya nih ada segitiga integritas. Ini terjemahan saya tentang integritas. Integritas itu adalah segitiga antara hati, kata, dan perbuatan. Jadi apa yang diperintahkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dilakukan oleh perbuatan, itu adalah integritas. Ketika kita sudah keluar dari yang hati perintahkan, terus sehingga yang diucapkan bertentangan dengan hati, yang dilakukan bertentangan dengan hati, itu sudah nggak berintegritas namanya. Karena pada dasarnya Tuhan itu menginstal hati manusia atau kolbu dalam bahasa Islamnya di manusia itu sama semuanya. Karena dengan hati, dengan kolbu itu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita gitu ya. Suara kolbu itu suara Tuhan, jadi bisa dipastikan bahwa semua yang keluar dari hati ini adalah benar. Cuma kenapa masih ada orang yang melakukan yang berlainan, yaitu pilihannya masing-masing gitu ya. Bahkan termasuk kalau teman-teman coba deh teman-teman ke penjara gitu ya, baik penjara umum ataupun penjara korupsi. Tanya deh, tahu nggak sih yang dilakukan itu salah? Tahu gitu, tahu. Cuma kenapa masih dilakukan? Ya itu pilihan mereka gitu. Mungkin mereka hilaf, ujung-ujungnya jawabannya, oh saya hilaf gitu ya. Tapi inti dasar yang pertama, mereka tidak mendengarkan apa yang ada di hati mereka, teman-teman. Ketika sudah mendengarkan hati, insya Allah, apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat ini sejalan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk itu, dalam menjaga nilai-nilai integritas ini, teman-teman, KPK membuat slogan Jumat Bersepeda Kakak nih. Ini yang dikampanyekan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada seluruh lapisan dan elemen masyarakat. Akronimnya Jumat Bersepeda Kakak. Ya. Kita mulai dari Jumat Bersepeda Kakak. Jujur, mandiri, adil, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, dan kakaknya kerja keras. Nilai-nilai ini yang setidaknya harus kita tanamkan, harus kita tidak hanya kita mengerti dan kita pedomani, tapi juga harus kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Semua nilai-nilai ini terangkum dalam menjadi satu kesatuan, yang mana kesatuan itu disebut integritas. Patokannya adalah ini, kita mulai menjaga nilai-nilai ini dengan tadi dasarnya adalah mendengarkan suara hati atau suara Tuhan. Karena semua sama nih ketika udah berbicara tentang suara Tuhan, udah sama semuanya. Nggak pandang agama itu apa, agama Islam, agama Nasrani, Buddha, semua diinstal sama oleh Tuhan hatinya. Hati selalu mengarahkan kita kepada kebenaran. Lantas apa peran kita sebagai pemuda gitu ya, sebagai milenial dalam pemberantasan korupsi ini? Setidaknya ada 4. Yang pertama adalah kita menjadi agen-agen anti korupsi nih. Agen-agen anti korupsi yang menjadi pendorong teman-teman, menjadi penyemangat dalam memberikan pemahaman-pemahaman, membagikan virus-virus anti korupsi ke lingkungan sekitar kita. Terus yang kedua juga menjadi stabilitator anti korupsi. Stabilitator ini penyeimbang, teman-teman. Kita juga bisa menjadi penyeimbang. Setidaknya ketika ada korupsi di sekitar kita, kita harus menjadi orang yang melawan itu, teman-teman. Tidak hanya tinggal diam, tapi juga kita bersuara atas itu. Contoh misalkan ada, ini apalagi nih mau 2024 nih, ini pasti nanti akan banyak partai-partai politik, oknum-oknum partai politik atau oknum-oknum calon pejabat publik
yang mendekati masyarakat mulai berkampanye gitu. Selama itu berkampanye, mengeluarkan visi misi, pilih yang paling terbaik teman-teman. Namun ketika sudah mulai ada dia membagi-bagikan uang yang mana itu adalah pelanggaran gitu ya, itu kita tidak boleh tinggal diam teman-teman. Bahkan belakangan beberapa minggu yang lalu KPK baru meluncing Hajar Serangan Fajar ya. Mungkin teman-teman pernah dengar atau sering dengar serangan fajar. Nah itu yang dinamakan serangan fajar. Dan ketika ada terjadi kayak gitu, kita nggak boleh tinggal diam, kita harus bersuara. Terus juga kita milenial dan pemuda ini ya, ini harus bisa menjadi panglima perang anti korupsi teman-teman. Jadi ini ketika cara-cara advokasi, cara-cara mediasi sudah tidak bisa digalakan, ya tidak ada salahnya juga untuk kita turun ke jalan melaksanakan aksi gitu ya. Baik itu demonstrasi tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan dan keamanan serta ketertiban di masyarakat ya. Ada izinnya dan lain sebagainya. Tapi untuk menyuarakan itu ya tidak masalah gitu ya selama tidak membuat keonaran di jalan gitu. Karena ada undang-undangnya juga tentang penyampaian aspirasi di tempat terbuka. Dan yang terakhir adalah advokasi. Nah, advokasi ini pentingnya kita melakukan pendampingan ke masyarakat, ke lingkungan sekitar kita. Dengan latar belakang dan profesi apapun kita, sebagai pelajar, kita harus jadi pelajar anti korupsi di sekolah kita. Sebagai mahasiswa harus menjadi mahasiswa anti korupsi. Sebagai swasta, sebagai orang tua, ya pokoknya sebagai apapun kita harus jadi anti korupsi dalam profesi kita saat itu gitu ya. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif yang tetap independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, yang mana di dalam undang-undang diamanatkan 6 tugas pokok dan fungsi dari korupsi. Yang pertama dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah koordinasi, tentunya pencegahan tindak pidana korupsi, yang kedua adalah koordinasi dengan instansi terkait, terus yang ketiga adalah monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, yang keempat supervisi terhadap instansi lain, aparat penegak hukum lain, yang kelima melakukan penindakan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang keenam adalah eksekusi, melaksanakan putusan atau penetapan hakim, putusan hakim. Diberikan wewenang ini oleh negara KPK. Nah, dalam menjalankan wewenangnya, KPK menerapkan 3 kebijakan, teman-teman, dalam melakukan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Tentunya bersama masyarakat, KPK melakukan 3 langkah. Yang pertama adalah langkah penindakan, teman-teman. Tujuannya agar orang tidak mau melakukan korupsi. Tujuannya adalah efek jera. Orang takut buat ngelakuin korupsi, orang nggak mau melakukan korupsi. Terus yang kedua adalah tindakan pencegahan. Pencegahan dilakukan tujuannya adalah agar orang tidak bisa lagi korupsi. Dilakukanlah perbaikan-perbaikan sistem agar celah-celah untuk korupsi ini tidak ada lagi dan akhirnya orang tidak bisa korupsi. Harusnya ketika orang takut terus tidak bisa korupsi, tentunya tidak ada korupsi gitu, tapi nyatanya masih ada aja gitu. Oleh sebab itu kita pentingnya melakukan yang ketiga yang dilakukan oleh KPK dan juga para aktivis anti korupsi termasuk penyuluh anti korupsi adalah metode edukasi. Salah satunya yang saya lakukan pada malam hari ini. Tujuannya adalah membangun kesadaran untuk tidak mau melakukan korupsi gitu ya. Kita membangun nilai anti korupsi, membangun nilai integritas tadi, Jumat bersepeda kakak tadi, kita masukkan minimal kita dulu yang melakukan. Ketika kita sudah bisa, baru kita ke lingkungan sekitar kita. Ini penjelasannya teman-teman dari 3 upaya tadi. Penindakan adalah tujuannya ya penjara, hukuman badan, baik itu hukuman badan maupun hukuman
material gitu ya, hukuman denda, ini tujuannya adalah hukuman, efek jera gitu. Melihat situasi kondisi penjara yang seperti ini harusnya orang mikir dan takut gitu buat korupsi. Tapi nyatanya masih banyak aja tuh yang ngelakuin korupsi gitu ya. Padahal di dalam gak enak banget nih. Bayangkan nih, coba teman-teman lihat kamar mandinya ini paling cuma sedadanya, sebelahnya udah toilet gitu ya. Ya inilah kondisi nyata di penjara teman-teman. Terus yang kedua tadi pencegahan. Nah, pencegahan tadi dilakukan perbaikan-perbaikan sistem, mendorong transparansi, terus memberikan rekomendasi terhadap kementerian dan lembaga, terus juga modernisasi pelayanan publik, membuat semuanya jadi online. Ini udah semuanya udah online ya, apalagi sekarang zaman digital. Ada lapor harta kekayaan bagi pejabat online, terus laporan gratifikasi online. Masyarakat kalau mau ngadu ke KPK juga bisa online lewat Edumas. Terus masyarakat juga bisa mengakses seluruh pelayanan publik secara online. Dan kalau ada pelanggaran-pelanggaran, pemerintah juga sudah menyiapkan lapor.go.id. Ini sangat ampuh dan beberapa kali saya pakai metode ini. Saya buka website lapor.go.id, saya laporkan di situ dan pasti akan direspon di situ. Karena masing-masing instansi, kementerian dan lembaga punya target dalam menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan di lapor.go.id. Jadi semuanya dibuat online, ini bidang pencegahan. Nah, lantas yang kita bisa lakukan bersama adalah dengan metode yang ketiga tadi, metode pendidikan. Nah, KPK membuat macam-macam nih metode pendidikan. Untuk partai politik, KPK membuat politik cerdas berintegritas. Untuk teman-teman yang suka film atau yang suka nulis naskah misalkan ya, seperti yang tadi kita tonton, bagi yang sudah masuk dari awal, tadi kita sebelum mulai kelas kita nonton film dulu, itu adalah salah satu pemenang dari Anti Corruption Film Festival tahun 2019. Unbaidah judulnya. Itu salah satu contoh dari film-film anti korupsi yang dibuat oleh masyarakat untuk sebagai upaya dan cara untuk mengkampanyekan anti korupsi ke lingkungan masyarakat. Terus buat penyelenggara negara, KPK juga menyelenggarakan penguatan anti korupsi bagi penyelenggara negara yang berintegritas atau paku integritas. Ini setiap tahun diselenggarakan. Ada juga bus KPK. KPK punya bis pendidikan yang ini roadshow tour ke beberapa kabupaten kota se-Indonesia gitu ya. Ini tiap tahun jalan dan tahun ini kemarin baru jalan juga dan kayaknya nanti terakhir akan berhenti di Aceh gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang orang Aceh, nanti bisa kalau bis KPK ke sana nanti bisa lihat langsung. Terus juga yang akan saya coba sampaikan malam hari ini adalah penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas. Gambar ini adalah gambar kemarin ketika kita melakukan apel besar penyuluh anti korupsi se-Indonesia. Nah, apa sih penyuluh anti korupsi? Ini teman-teman semua yang ada di sini bisa nih kalau mau bergabung menjadi penyuluh anti korupsi. Tentunya ada syarat-syarat dan ketentuannya, teman-teman. Dan yang paling penting yang harus digarisbawahi, seluruh kegiatan, seluruh perangkat sosialisasi yang diberikan, souvenir-souvenir yang diberikan, atau apapun yang diberikan, yang dikeluarkan oleh KPK, semuanya gratis. Ya, tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, oh ini souvenir KPK tapi bayar gitu, wah jangan gitu ya. Oh ini mau ikut jadi penyuluh anti korupsi tapi bayar sekian, wah jangan. Atau kalau perlu laporkan gitu ya. Kalau misalkan sudah mengganggu banget, laporkan ke KPK. Di call center kita punya call center di 198 atau di nomor telepon 25578300. Nah, ini penyuluh anti korupsi se-Indonesia, teman-teman, dengan berbagai latar belakang budaya tentunya, karena se-Indonesia gitu ya, bahasa, agama, serta
latar belakang profesi juga. Ada yang masih pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang pegawai negeri, ada yang swasta. Wah, campur aduk di sini teman-teman. Ini kita setiap tahun menyelenggarakan ini. Menyelenggarakan apel besar temu aksi penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas di Indonesia. Apa sih penyuluh anti korupsi? Nah, penyuluh anti korupsi ini adalah sebenarnya upaya KPK dalam rangka KPK menyadari bahwa sumber daya manusia KPK ini sangat terbatas dibandingkan dengan cakupan negara di Indonesia yang punya sekarang udah 37 provinsi ya. Orangnya udah ratusan juta gitu ya. Bahkan pegawai KPK tidak ada 10%-nya dari masyarakat Indonesia gitu. Pegawai KPK hanya ada 1.800-an orang kurang lebih. Karena menyadari kondisi dan situasi itu, akhirnya KPK coba membuat cara nih, bagaimana caranya agar masyarakat bisa berpartisipasi juga dalam melakukan pendidikan anti korupsi ke lingkungan masyarakat di sekitarnya. Oleh sebab itu, di tahun 2016, Direktorat ICLC atau Anti Corruption Learning Center atau pendidikan anti korupsi ini bekerja sama dengan berbagai stakeholder, diantaranya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi membuat surat keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 303 tahun 2016 tentang penyuluh anti korupsi. Nah, ini adalah standar kompetensi kerja nasional yang kemampuan kerjanya ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan sebagai penyuluh anti korupsi. Walaupun bahasanya jabatan, tapi ini penyuluh anti korupsi merupakan kegiatan sosial sebenarnya. Kegiatan kita masyarakat, kelompok sosial yang tugasnya menyampaikan aja gini, mensosialisasikan anti korupsi ke lingkungan masyarakat sekitar kita, tergantung profesi dan latar belakang kita sebagai apa gitu ya. Salah satunya seperti yang saya lakukan pada malam hari ini. Dan rompi yang saya kenakan ini ya teman-teman nih, rompi biru ini dengan di sini ada logonya, logo berani kompeten hebat ini adalah ciri khas rompi penyuluh anti korupsi. Jadi kalau teman-teman nanti ke depan gitu ya, ada materi anti korupsi terus dibawakan oleh orang yang menggunakan rompi seperti ini, itu berarti dia seorang penyuluh anti korupsi juga, sama seperti saya teman-teman. Harapannya apa sih dengan adanya penyuluh anti korupsi ini? Harapannya adalah agar para penyuluh anti korupsi ini aktif dan berperan serta dalam melakukan penyuluhan anti korupsi di lingkungannya masing-masing, di organisasinya, di tempat kerjanya, ya tentunya dengan standar tadi yang telah dikeluarkan tadi 303 tahun 2016, ada standar-standarnya di situ tentang penyuluh anti korupsi. Nah, tentunya harapan KPK adalah ketika sudah menjadi penyuluh anti korupsi, mulai beraksi, mulai bergerak, dan tidak tinggal diam udah habis sertifikasi penyuluh anti korupsi udah selesai gitu aja, enggak gitu ya, karena enggak ada hasilnya apa-apa kalau gitu. Terus sertifikasinya seperti ini, kurang lebih ini barcode-nya saya hapus ya, karena barcode-nya itu bisa di scan barcode, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi saya hapus, jadi kurang lebih sertifikat kompetensinya seperti ini yang menyatakan bahwa seorang sebagai penyuluh anti korupsi, yang mengeluarkan adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, sertifikat kompetensi ini merupakan bukti tertulis dari negara gitu ya. Ini yang mengeluarkan negara, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, teman-teman. Jadi bukan KPK. Walaupun tanda tangannya atas nama Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi KPK, namun belangkonya adalah belangko Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, terus buat kita apa dong manfaatnya gitu ya? Yang pertama adalah ini merupakan bukti nyata kita bahwa langkah kita konkret, perjuangan kita nyata untuk membebaskan kita dari tindakan korupsi, membebaskan Indonesia dari tindakan korupsi yang ada gitu, minimal dari diri kita dan lingkungan sekitar kita. Terus yang kedua tujuannya adalah
Bhinneka Tunggal Aksi, karena ini se-Indonesia, 37 provinsi sudah ada penyuluh anti korupsi. Jadi berbeda-beda nih, jelas provinsinya beda, tadi saya bilang ya, latar belakang agamanya beda, budayanya beda, sosialnya beda gitu ya. Tentunya generasinya juga beda, profesinya beda, tapi semua memiliki satu tujuan, yaitu beraksi melawan korupsi. Yang ketiga, ini juga sebagai pengakuan resmi dari negara bahwa kita kompeten di bidang penyuluh anti korupsi. Dan yang keempat, ini data tahun kemarin ya, saya belum update lagi. Terakhir tuh ada 2.471 penyuluh anti korupsi bersertifikasi. Ini data tahun kemarin sebelum temu aksi penyuluh anti korupsi tahun 2022. Terus yang terakhir adalah minimal ini bisa kita jadikan pegangan bagi kita atau standar kita untuk tidak melakukan korupsi gitu. Minimal kita malu, oh udah punya sertifikasi penyuluh anti korupsi nih, masa penyuluh anti korupsi korupsi sih gitu kan. Minimal kita buat warning diri kita. Dan ini adalah komunitas-komunitas yang khusus membidangi penyuluh anti korupsi. Jadi setelah tersertifikasi, para penyuluh anti korupsi di berbagai daerahnya membuat komunitas-komunitas. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin mencari tahu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluh anti korupsi, silahkan di daerahnya masing-masing sudah ada perwakilannya, nanti bisa japri ke saya. Nanti saya kasih alamat koordinator-koordinatornya dan nomor WhatsApp koordinator-koordinatornya biar bisa nanya langsung. Ada 34 forum berdasarkan provinsi, ada 5 forum berdasarkan kementerian dan lembaga, dan ada 1 forum berdasarkan profesi. Nah, terakhir, yuk mari kita sama-sama bergerak tadi dengan latar belakang apapun diri kita gitu ya. Selagi kita mampu, kita sama-sama bergerak untuk menyuarakan satu kata, Indonesia bersih dan bebas dari perilaku korupsi. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke kakak moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Suci atas pemaparan yang dijelaskan ya selama sesi materi tadi. Benar-benar menurut aku sebagai moderator di sini tuh se-insightful banget Kak. Banyak pelajaran dan banyak sudut pandang baru yang aku dapatkan dari materi pada malam hari ini. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman di forum webinar ini, silahkan bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Atau kalau mau nanya langsung juga boleh. Biar kelihatan wajahnya. Biar enggak kayak netizen kan. Kalau netizen kelihatan chatnya doang. Komentarnya macam-macam kalau netizen itu. Ya, kalau bisa tatap muka langsung kan karena ini Zoom lebih bagus. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah pada paham semua nih. Atau mungkin pada saking merdunya suara saya jadi pada tidur nih. Mungkin sembari menunggu teman-teman bertanya ya Kak. Aku izin bertanya ya Kak. Kan Oke, kita kan sebagai pemuda nih, generasi milenial tuh kan kayak sering ya kita dihadapkan dengan situasi di mana korupsi itu dianggap lazim gitu. Nah, kan sebelumnya pasti hal itu tuh berdasar dari bagaimana cara lingkungan kita, orang tua kita, atau mungkin mendidik kita gitu. Jadi kayak lebih ke bagaimana sih membentuk pendidikan karakter yang baik gitu bagi anak kecil supaya nanti besarnya dia itu tidak terjerat ke kasus-kasus seperti ini. Kayak misalkan tadi kan kakak nyebutin kayak nyontek, terus juga menilap uang jajan yang tidak semestinya dialokasikan ke mana gitu. Itu kan tentu hal-hal kecil tersebut kan bisa berdampak besar apabila hal itu tuh kayak dibiarkan saja gitu. Nah, mungkin bagaimana sih tindakan dari KPK sendiri mengenai hal-hal kecil yang bisa berdampak besar gitu ke depan? Dari aku. Terima kasih. Baik, makasih Kak Ani pertanyaannya.
Ini keren banget pertanyaannya karena memang ini kondisi nyata ya. Kadang orang tua juga nggak sadar nih kalau dia tuh mengajarkan suatu hal yang salah ke anaknya gitu. Atau bahkan mencontoh gitu ya. Saya akan coba jawab dari dua sudut pandang. Karena tadi pertanyaannya dua, bagaimana KPK dan bagaimana saya gitu ya. Pertama dari saya dulu. Dalam sudut pandang saya, sebenarnya anak terutama di usia 0 sampai dengan 9 tahun itu adalah masa golden age. Ada masa usia emas. Di mana kalau kita menggunakan metode apa namanya ilmu pikiran gitu ya, ada alam sadar dan alam bawah sadar. Di antara alam sadar dan alam bawah sadar ada namanya critical area. Nah, anak di masa golden age di 0 sampai dengan 9 tahun itu critical areanya tidak ada. Jadi apapun yang masuk ke yang bersangkutan, apapun yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, itu langsung dia copy paste. Jadi cara mendidik anak terbaik di usia 0 sampai dengan 9 tahun adalah mencontohkan. Dan teorinya gampang, saya ngomong kayak gini. Tapi menjalaninya luar biasa, karena saya saat ini sedang menjalani. Anak pertama saya 7 tahun, anak kedua saya usianya 5 tahun. Ini karakternya beda-beda dan dua-duanya luar biasa aktifnya. Gitu. Jadi susah-susah gampang kita jadi orang tua dalam memberikan itu gitu. Teorinya tadi kita sudah tahu, cukup tinggal mencontohkan aja, nanti dia akan ngopi paste sendiri tanpa perlu kita menyampaikan hal-hal yang kayak yang saya sampaikan malam hari ini gitu ya. Anak kecil nggak akan ngudeng, apa sih ayah ngomong apa sih, mama ngomong apa sih, nggak akan didengerin juga sama mereka gitu. Tapi kalaupun mau bicara, mau ngobrol, lakukan obrolan di malam hari menjelang tidur biasanya. Setelah doa menjelang tidur, masa-masa di mana gelombang otak kita dari ada gelombang otak itu ada alfa, beta, theta, dan delta gitu ya. Saat gelombang otak berada di posisi hampir berada di posisi turun, hampir mendekati yang ke bawah gitu ya. Itu kita masukkan pesan-pesan di situ dan itu sangat ampuh. Di kedua anak saya itu saya coba untuk menghilangkan ngompolnya. Jadi anak saya yang pertama di usia 3 tahun, 2,5 tahun itu sudah nggak ngompol. Di anak saya yang kedua usia 3 tahun sudah nggak ngompol. Salah satunya adalah dengan metode tadi, menyampaikan di saat dia menjelang tidur dan saat dia fase baru merem. Kalau di dunia hipnosis ini namanya dikenal dengan metode hipnotis anak gitu ya. Jadi metode hipnotis anak yang paling ampuh adalah ketika anak itu berada di fase baru-barunya tertidur sebelum menjelang lelap ya. Sebelum menjelang lelap, baru-barunya tertidur, baru di situ kita masukkan nilai-nilai pesan-pesan. Dengan cara dan metode tentunya salah satu metodenya adalah kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Jangan menggunakan kalimat jangan gitu ya. Jadi kalimatnya harus kalimat positif dan aktif, tidak boleh menggunakan kalimat negatif kayak jangan, tidak, itu tidak boleh karena otak gelombang bawah sadar tidak mengenal kata-kata itu. Itu jawaban yang pertama menurut pandangan saya. Terus yang kedua, bagaimana KPK dalam menghadapi atau dalam melakukan pendidikan terhadap anak tadi ya khususnya. KPK melakukan pendidikan tidak hanya kepada orang dewasa saja, bahkan kepada anak-anak juga KPK melakukan berbagai pola pendidikan. Salah satunya ada penyidik cilik yang dibuat sama KPK. Jadi ada rompi tulisannya penyidik cilik. Anak-anak diajak bermain, main penyidik-penyidikan gitu ya. Ada yang jadi penyidiknya dan ada kasusnya, terus anak-anak suruh mencari nih siapa pelakunya gitu. Itu dilakukan sama KPK dan bagi teman-teman semua yang ada di sini yang mau misalkan sekolahnya atau kampusnya atau lembaganya ingin belajar, KPK menyediakan 2 perangkat. Yang pertama adalah perangkat online, teman-teman bisa buka di e-learning.kpk.go.id. Itu ada belajar online, jadi nanti ada videonya, ada voice-nya, ada
PDF-nya, terus ada soalnya juga. Kalau misalkan di soalnya lulus passing grade minimal 8 kalau nggak salah, itu dapat sertifikat e-learning. Itu resmi dari KPK dan itu gratis. Atau juga teman-teman bisa bersurat ke KPK untuk melakukan baik itu kunjungan langsung ke KPK, audiensi dari menerima ilmunya di KPK langsung di gedung KPK, atau teman-teman mengundang KPK ke tempat teman-teman. Itu bisa. Nanti bisa berkirim surat aja ke Deputi Bidang Pendidikan Masyarakat KPK, Bapak Dr. Wawan Wardiana namanya. Nah, itu teman-teman silahkan berkirim surat langsung. Dan yang paling penting adalah semuanya gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, itu ya. Itu mungkin Kak Ani jawabannya. Wah, keren banget. Sangat menjawab pertanyaan dari pertanyaanku yang mungkin cukup simpel dan ternyata dari pertanyaan simpel tadi itu banyak hal-hal yang yang sudah dilakukan gitu oleh KPK. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nika Firanda. Pertanyaannya seperti ini. Indonesia adalah negara dengan aneka kekayaan alam yang semestinya dipergunakan oleh warga Indonesia. Namun konon katanya SDA Indonesia akan diambil alih oleh negara asing. Dan seperti yang tadi dicontohkan, yang semestinya tercipta kemakmuran untuk rakyatnya, tapi faktanya masih ada akses pendidikan dan pembangunan yang tidak merata. Seperti itu. Dan hal itu pasti ada kaitannya dengan korupsi, serta ada koruptor yang sudah diberi efek jerah tetapi masih saja melakukannya. Apakah hal yang berbau korupsi di segala bidang itu salah dari hukumnya atau pemimpinnya yang tidak bisa bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya? Nah, mungkin bagaimana tanggapan Kak Suci terkait hal tersebut? Ya, baik. Makasih pertanyaannya dari Nika ya. Tapi kalau bisa Nika nanti diaktifkan videonya atau voice-nya biar kita bisa berinteraksi langsung ya. Untuk pertanyaan Nika, kira-kira salah siapa nih dengan sumber daya alam yang sebegitu banyaknya tadi, tapi ternyata kok malah diekspor-eksporin semua gitu ya, padahal kita bisa kelola sendiri yang tujuannya tadi untuk masyarakat Indonesia yang sejahtera gitu. Tapi kenapa kok malah dimanfaatkan dan dipakai oleh negara lain gitu. Bahkan yang teman-teman tahu, almarhum Pak B.J. Habibie ya, di Indonesia dulu nggak dipakai, malah dipakainya di luar negeri gitu ya. Industri pesawat terbang di luar negeri, akhirnya setelah dipakai di luar negeri baru ditarik ke Indonesia buat mengembangkan pesawat di Indonesia dan terakhir diangkat jadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, kenapa? Ini salah siapa? Ketika kita bertanya salah siapa, ini jawabannya nggak bisa menunjuk satu atau dua orang. Ketika kita bertanya salah siapa, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semua nih. Bukan hanya si orangnya saja atau si atasannya saja, tapi kita sebagai masyarakat juga mempunyai andil besar terhadap masalah ini. Ketika itu terjadi, itu salah kita juga. Karena yang kami yakini kejahatan itu sebenarnya terjadi bukan karena semakin banyaknya orang jahat, teman-teman. Tapi karena banyaknya orang baik yang dia tidak melakukan apa-apa. Makanya kenapa kejahatan bisa terjadi. Kalau banyak orang jahat nggak masalah. Tapi orang baiknya harus bisa bersuara, harus berani bersuara. Gitu ya. Coba kita mulai latihan bersuara deh, latihan menyuarakan pendapat kita bahwa menyatakan bahwa yang benar itu benar gitu ya. Ini bahkan kalau dalam agama Islam ya, kita kan ada diajarkan doa ya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa warinal batila batila warzuqna tinaba gitu ya. Ya Tuhan, tunjukkanlah kami yang benar itu benar dan mampukanlah kami menjalankan yang benar itu gitu. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah, serta mampukanlah kita untuk meninggalkan yang benar itu. Itu diajarkan di dalam agama. Cuma aplikasinya kita kadang kalau ngelihat orang yang seperti itu ya masih diam aja gitu. Contoh deh yang tadi saya cerita di lingkungan kita, misalkan pemilihan ketua RT atau ketua RW gitu ya. Atau bahkan yang terjadi belakangan ini masuk sekolah bayar gitu ya, sekolah negeri bayar. Mungkin aja kita yang ada di sini tahu itu terjadi di sekitar kita gitu.
Tapi pertanyaannya apa yang kita perbuat setelah kita tahu itu gitu. Pasti kebanyakan jawabannya ya diem aja, nggak ngapa-ngapain gitu, atau nggak ngerugiin kita. Bahkan kalau itu terjadi sama kita bayar juga gitu. Kita ngasih duit juga demi masuk ke sekolah negeri itu gitu. Ini kan miris gitu. Nah, coba nih Kak Nika Firanda yang tadi bertanya, coba bagaimana tanggapannya? Halo Kak Nika, ada suaranya? Iya. Ya, bagaimana tanggapannya? eh Videonya kalau nggak kelihatan ya? maaf, ini di rumahnya agak gelap, nggak bisa Oke, siap. mengaktifkan. Monggo. Kalau menurut saya ya, seperti Mm-mm. kayak pendidikan yang zonasi seperti itu, terus kemudian akses pendidikan yang fasilitas yang kurang. Itu, eh, menurut saya ya harus ada kontribusi dari segala pihak, dari eh, kayak pendidiknya juga, terus kayak dari lingkungannya, dari pemerintahnya juga seperti itu. Iya, iya benar seperti itu Kak Nika. Memang benar, ini tanggung jawab seluruh pihak gitu ya. Jadi tidak hanya aparat penegak hukum saja yang harus bertanggung jawab, tapi kita juga masyarakat harus bisa aware, harus bisa peduli terhadap masalah itu. Karena yang tadi saya bilang di awal, kita nggak sadar kalau kita jadi korban korupsi. Padahal ya ditanya korban korupsi siapa, ya kita-kita semua ini korban-korban dari korupsi gitu ya. Makanya yuk kita bergerak ya, tentunya dengan keterbatasan kita masing-masing gitu ya. Saya pun di KPK ya hanya pegawai biasa yang nggak punya kebijakan apa-apa gitu ya. Tentunya di sini ada leveling ke kepemimpinan mulai dari direktur, deputi sampai dengan pimpinan tertinggi itu ya, yang semua punya kebijakan yang kita hanya sebagai pelaksana. Tapi kita bisa melakukan di lain, di luar itu, seperti yang saya lakukan pada malam hari ini gitu ya. Itu di luar dari tugas dan fungsi saya di kantor gitu. Jadi begitu, kita harus aware terhadap apapun yang kesalahan yang terjadi di luar kita. Ya. Baik, terima kasih. Mm-mm. Sangat menjawab. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Kak Nika atas pertanyaannya pada malam hari ini. Nah, tapi sayang banget nih teman-teman, kalau misalkan mau ada yang bertanya lagi, waktunya udah habis karena sudah melampaui dari batas waktu yaitu jam 8 ya teman-teman. Nah, mungkin ini ya sebelum kita tutup gitu, ada nggak closing statement dari Kak Suci? Ya, baik. Closing statement dari saya untuk pertemuan malam hari ini, yuk mulai dari sekarang. Yang pertama, kita membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Mentang-mentang itu biasanya juga begitu gitu, biasanya juga nggak apa-apa kok gitu. Itu terus kita delegitimasi bahwa itu merupakan sebuah kebenaran, padahal itu adalah kesalahan gitu. Jadi mulailah kita membiasakan yang benar dan jangan membenarkan yang biasa. Terus yang kedua, quote of the day malam hari ini dari saya, tadi korupsi dan kejahatan terjadi bukan karena banyaknya orang yang mau melakukan korupsi, tapi sedikitnya orang baik yang mau bersuara, yang mau aware, yang mau peduli menyuarakan nilai-nilai anti korupsi dan semangat perjuangan perlawanan terhadap korupsi. Mungkin itu Mbak Ani dari saya malam hari ini. Kalau ada yang kurang, yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf. Terus kalau ada teman-teman yang ingin bertanya langsung, boleh DM Instagram atau Japri langsung WhatsApp juga dipersilakan. Tadi saya sudah sampaikan nomornya. Oke, baik. Terima kasih Makasih. banyak. Oke.
Terima kasih banyak Kak Suci telah meluangkan waktu untuk mengisi webinar pada malam hari ini dan semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang tadi Kak Suci sampaikan dan bisa diimplementasikan dengan baik di kehidupan teman-teman sehari-hari. Dan mungkin tadi aku juga sedikit tersentil dengan satu slide dari Kak Suci bahwasannya gimana sih jurus dasar supaya kita itu menghentikan dari diri kita sendirilah untuk menghentikan korupsi tadi, yaitu mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan juga mulai dari sekarang. Dan juga jurus dasarnya tadi tahu apakah itu salah ataupun benar, dan juga setelah kita mengetahui, kita harus mau untuk menghindari perbuatan itu dan kita juga harus mampu untuk mencegah hal-hal tersebut. Oke, terima kasih ya Kak Suci. Sekali lagi aku ucapkan dan juga aku mengingatkan ke teman-teman untuk tidak lupa mengisi presensi yang disediakan oleh panitia untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke, sebelum kita tutup tidak kayak kurang gitu loh kalau misalkan kita nggak sesi dokumentasi. Jadi mungkin kepada para peserta kita dokumentasikan dulu yuk webinar pada malam hari ini. Silahkan on cam ya teman-teman. Materinya sudah saya share ya di chat. Oke, siap Kak Suci. Yuk on cam yuk. Ayo teman-teman yang mau pada foto. Yuk teman-teman on cam. Mungkin di sini ada Kak Nika, terus Kak Barita, Kak Zirli, Kak Anggun, Kak Laura, Kak Roma, Kak Bambang, sama Kak Ijelinda ini. Yuk on cam yuk. Kita abadikan momen pada malam hari ini. Oke. Mungkin daripada kita nunggu lama, kita ini ya Kak, screenshot yang ada yang on cam aja, oke? Ya. Oke, bersiap-siap. Satu posisi terbaik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Mungkin forum pada malam hari ini resmi aku tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Kak Suci dan tim komunitas muda inspiratif yang telah menyemarakan webinar pada malam hari ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Kak Kurnia ya, Ani. Siap Kak. Izin live.